Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, kepada para peserta webinar yang berbahagia. Hari ini adalah webinar yang kesekian kalinya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Merupakan aktivis pergerakan daripada perpustakaan desa, seorang pegiat perpustakaan desa yang dengan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk pengembangan perpustakaan dan literasi di desanya. Dan beliau adalah Bapak Untung, seorang perangkat, banyak sekali jabatan yang diemban di desanya. Ada perangkat, kita santai saja Pak ya, ada perangkat, ada terakhir adalah Kepala Perpustakaan Desa. Dan kali ini memang sengaja oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diminta untuk memberikan paparan, memberikan testimoni bagaimana mengembangkan perpustakaan desa di desa beliau yang tercinta. Sebagaimana untuk itu, acara berikutnya adalah sebagaimana biasanya kita membawakan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Untuk itu, para peserta mohon berdiri. Perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa.
Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan lagu Indonesia dan Raya dan Mars Perpustakaan, acara selanjutnya adalah agar kegiatan ini lancar dan bisa memberikan keberkahan kepada para peserta dan juga Kabupaten Jombang. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita percepat kegiatan ini dengan sambutan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Dr. Hari Subagio, SH, MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, yang kami hormati Bapak narasumber, yaitu Pak Untung, Pengelola Perpustakaan Desa Tondowulan Landaan. Yang kami hormati para peserta webinar dan rekan-rekan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang dan hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas bimbingan dan teladannya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pertama saya sampaikan permohonan maaf, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang nggak bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau banyak acara. Dan saya sampaikan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini webinar mengambil tema pengelolaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan itu tidak hanya tempat untuk membaca, tapi dari hasil membaca bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau home industry, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, bisa untuk sampingan pekerjaan. Pengelolaan perpustakaan desa berkecimpung di lingkup pemerintahan desa. Jadi untuk kegiatan perpustakaan bisa dibiayai dari alokasi dana desa. Jadi alokasi dana desa terkait perpustakaan biasa untuk membiayai sarana dan prasarana, bisa untuk pengadaan buku dan lain-lainnya. Melalui perpustakaan desa ini, mari kita tingkatkan gemar membaca di masyarakat. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Bapak Hari Subagio, SH, MSI, yang mewakili Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Jombang yang lebih menekankan bahwa marilah kita tingkatkan kegemaran membaca di pelosok Kabupaten Jombang. Artinya tidak hanya di tengah maupun di pinggir-pinggir yang ada di kawasan Jombang kita giatkan gemar membaca. Selanjutnya di puncak acara adalah paparan dari Bapak Untung terkait dengan pengelolaan perpustakaan desa. Dan ini nanti ada sepakat dengan Pak Untung bahwa penjelasannya sedikit saja, lebih banyak teman-teman diskusi ya Pak Untung ya. Teman-teman diskusi mulai dari proses penganggaran sampai dengan berkegiatan Pak Untung ya. Jenengan nanti jelaskan sekilas, kemudian teman-teman sih nggak ngerti, segera tanyakan. Kita agak santai saja. Nah, segera tanyakan, utamanya teman-teman yang mau berangkat ke studi banding ke Blitar. Itu nanti menjadi pilot project kami dalam rangka perpustakaan desa di tingkat di Kabupaten Jombang di tahun 2023. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan ke Bapak narasumber, Bapak Untung, untuk total memberikan ilmunya kepada peserta. Monggo Pak Untung, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya peserta webinar perpustakaan daerah. Saya kemarin sampai lupa, Perpusda Jombang sampai lupa namanya kalau Mas Trip ya. Karena sudah terlalu lamanya tidak ke sana. Alhamdulillah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tertuju pada Rasulullah SAW. Terus terang ini Pak, saya baru kali ini ternyata jadi narasumber di webinar itu lebih redek, lebih grogi daripada yang tatap muka. Kacau. Bener. Jadi ternyata lebih mudah langsung berhadapan sama orang daripada sama mesin. Ini slide-nya dari kita ya. Iya Pak Untung, langsung dari narasumber ya, tampilkan saja. Iya Mas Ento. Mungkin untuk permulaan dari yang hadir ini perpustakaan desanya yang aktif boleh tunjuk diri, tulis angka 1 di kolom komentar. Dari Sumber Agung bisa menampilkan untuk chatting di fasilitas chatting yang ada Sumber Agung. Tidak ada yang aktif. Sudah saya chat, Pak. Desa Sumberagung. Tampil Mbak Manis dari Sumber Agung. Oh, dibuka apa videonya? Ya, minta videonya dibuka kayak Mbak. Oh, Oh. saya ini sedang di rumah sakit ya, Pak. Oh, sedang di rumah sakit. Iya. Enggak, kolom komentar aja. Di chat Mbak. Untuk semuanya yang hadir aja nulis kolom komentar perpustakaan desanya yang aktif. Ini minta tolong host, mungkin materinya bisa ditampilkan di layar.
Jadi alhamdulillah aktif meskipun sedang pasif. Lanjut aja. Sudah Pak, untuk monggo itu sudah Ya, ditampilkan monggo. oleh nggih. Eh, ya langsung. Di yang teoritis cukup dibaca. Kemudian halaman yang ketiga berikutnya, bahwa perpustakaan itu sekarang sudah berubah mengikuti zaman. Jadi perpustakaan yang masa lalu biarlah berlalu, tinggal kenangan kita menuju ke era teknologi 5G. Ya. Perpustakaan diharapkan menjadikan transformasi berbasis inklusi sosial adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Untuk kolom yang terakhir, untuk pengguna perpustakaan itu tidak hanya saja yang datang ke perpustakaan, tapi kita bisa aktif mengelola masyarakat, mengajak masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Utamanya yang sekarang yaitu perpustakaan kreatif untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat, terutama untuk peningkatan ekonomi dan kesehatan. Monggo lanjut. Ini adalah salah satu contoh apa yang pernah kita lakukan kaitannya dengan satu peningkatan ekonomi masyarakat dengan mengadakan pelatihan inovasi desa, yaitu menggiatkan kegiatan ekonomi, memanfaatkan potensi yang ada di desa menjadi olahan makanan. Karena kami dulu itu di desa kami yang banyak itu adalah pisang sama pepaya. Ini kita untuk pengolahan bahan makanan dari bahan pisang, terutama untuk ontongnya. Nah, ternyata beberapa kali saya mengikuti pameran inovasi desa kaitannya dengan makanan, ternyata bunga pisang ini sangat-sangat diminati yang hadir dalam pameran. Yang kedua, yaitu workshop masalah kecerdasan linguistik. Ini kita dulu kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang mengadakan tes IQ. Hasilnya yang dirasakan secara langsung oleh orang tua dari siswa yang kita ajak dalam kegiatan ini adalah ternyata orang tua setelah mengetahui hasil tes psikis anaknya, mereka tidak gampang marah dan semakin menyadari tingkat kemampuan dan apa yang diinginkan oleh anak, sehingga mereka juga tidak memaksakan, istilahnya semakin terbuka bahwa apa yang diinginkan orang tua belum tentu cocok dengan anak mereka. Yang berikutnya yaitu pelatihan untuk komputer. Saya dulu kerjasama dengan sekolah SD Tondowulan 1 dan SD Tondowulan 2
dan alhamdulillah antusias untuk kepesertaannya sangat tinggi. Dan ini yang mereka feedback dari mereka itu ternyata sangat membantu saat dia melanjutkan ke tingkat SMP. Karena mereka yang ikut pelatihan komputer ini sudah tidak dari nol lagi saat mereka masuk jenjang SMP. Yang berikutnya, kemudian dari awal kita saya kasih judul lelapnya tidur, karena saya yakin dari Perbup tahun 2017 tentang Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Literasi, banyak desa yang menjadi kewajiban untuk mendirikan perpustakaan. Tetapi kecenderungan untuk berdiri hanya berdiri, tapi berkegiatannya itu minim. Terus bagaimana kita menciptakan agar perpustakaan mampu berkegiatan? Kita harus merekrut. Jadi pengelola perpustakaan seharusnya mempunyai komitmen untuk memajukan perpustakaan yang ada di desanya. Kemudian kepala desa sebagai tonggak dalam rangka yang mempunyai kekuasaan penuh juga turut andil besar memberikan kontribusi agar pengelola perpustakaan mempunyai kewenangan yang lebih agar perpustakaannya itu bisa berkembang. Yang berikutnya, sarana prasarana perpustakaan yang ada di desa tidak menutup kemungkinan bahwa di desa ada yang minim lahan, ada yang luas lahan. Bagi yang luas lahan mungkin bisa membuat gedung tersendiri, membuat bangunan. Tapi perpustakaan desa yang sekarang itu untuk bangunan secara fisik yang terpisah dengan kantor desa atau kantor-kantor lain itu bukan menjadi kewajiban. Kita masih bisa membuat pojok baca. Yang lainnya, nah, untuk yang bagian 3, PC, laptop, jaringan internet, bahwa kita saat ini pemustaka, pengguna perpustakaan itu lebih asik dengan membaca gadget daripada membaca buku. Sehingga jaringan internet menjadi kewajiban untuk perpustakaan itu ada. Agar mereka itu selain kalau membaca buku cepat jenuh, mereka informasi sekarang lebih sering dari informasi internet maupun jejaring lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah pendanaan. Pendanaan seperti yang disinggung oleh Pak Bernis tadi, bahwa dana desa utamanya, kalau alokasi dana desa saya pikir untuk bayar perangkat sama tenaga-tenaga yang lain sudah habis. Malah tidak kebagian. Masih di bawahnya UMR kan sudah habis. Tapi dana desa itu bisa dikelola untuk kegiatan
perpustakaan. Monggo next. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pengelola perpustakaan desa yaitu yang pertama pengelolaan aset. Selain kegiatan administrasi, harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menciptakan nilai tambah perpustakaan. Jadi perpustakaan desa sekarang acuannya adalah bagaimana perpustakaan turut serta dalam meningkatkan mengatasi permasalahan yang ada di desa, terutama untuk kegiatan ekonomi dan kesehatan. Dengan kemampuan pengelola perpustakaan dan komitmen mereka untuk memajukan dan meningkatkan taraf ekonomi dan kesehatan masyarakat, kita yakin bahwa sekarang ruang lingkup untuk berkegiatan, untuk memanfaatkan aset yang ada di perpustakaan, dan juga peningkatan aset itu semakin terbuka. Kemudian perencanaan kegiatan dengan kematangan dari pengelola, juga dari kepala desa sebagai pemangku jabatan, maka pengelola bisa membuat tujuan arah perpustakaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Kreatif seperti tadi. Nah, kita yang perlu garis bawahi yaitu bagian terakhir. Bagian terakhir itu yang paling mengasihkan, yaitu ngopi. Lucu ya ngopi. Jadi, ini pengelola perpustakaan dengan perencanaan, mohon maaf masih ada tamu. Perpustakaan yang telah membuat perencanaan kegiatan tahunan per tahun itu bisa melakukan kerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan rencana kegiatan. Jadi, pengelola perpustakaan ini, kalau saya sendiri senang ngajak ngopi daripada ngobrol di kantor. Kenapa lebih luas? Jadi, saya ngobrol dengan kepala desa urusan kegiatan perpustakaan sambil ngopi. Kerjasama dengan psikolog, kita ajak ke warung kopi. Kalau pengalaman yang dulu, terus terang pada waktu belajar dulu, saya itu untuk memenuhi ekonomi saya sendiri itu memang banyak yang ngajak bekerja sama melalui kegiatan informal seperti di ruang kursus, tapi saya lebih suka mencari tempat kerja, mencari peningkatan ekonomi itu ngobrol di warung kopi, alias senang freelance. Kalau sekarang mungkin
mungkin tidak cocok lagi. Tidak cocok lagi karena ngopi sekarang juga pegang HP sendiri-sendiri. Kalau dulu ngopi itu kan ngobrol. Tapi untuk kegiatan advokasi, saya yakin kita akan ngobrol lebih santai, lebih rileks, lebih enjoy itu jika sambil ngopi. Ini untuk peserta yang lain, mohon maaf ya, karena terus terang seperti yang saya ungkapkan tadi, baru kali ini saya itu ngobrol di depan layar. Jadi kalau obrolannya tidak terarah, nah, mohon maaf ya. Next itu bagian di monggo untuk peserta langsung aja kita istilahnya kita saling sharing bagaimana agar desa itu perpustakaan yang ada di desa itu mampu untuk berkegiatan. Kalau pengalaman dari Desa Tondowulan itu awal tahun kita berdiri itu karena kita belum menunjukkan kemampuan kita pada masyarakat, kepada pemangku jabatan, itu kita berjalan tanpa anggaran dulu. Tapi kita nekat dengan tanpa anggaran yang dari desa pun bahwa perpustakaan desa mampu berkegiatan. Nah, baru tahun yang kedua, karena kita sudah menunjukkan kepada pemangku jabatan, terutama ini kepada kepala desa, maka tahun berikutnya kita gending kepala desa agar disisihkan dari sebagian dananya untuk kegiatannya perpustakaan desa, itu mereka enjoy. Karena tahun sebelumnya memang sudah ada hasilnya. Kita itu punya aktivitas, punya kegiatan, dan aktif. Makanya kepala desa berikutnya tidak apa-apa, kamu sisihkan. Yang kedua, untuk penganggaran, kita perlu juga mendekati, kalau yang desa itu biasanya ada musdes RKP, jadi kita sebelum ke musdes musyawarah tingkat desa, kita enjoy di musyawarah tingkat dusunnya. Kita memasang orang-orang kita untuk di tiap dusun itu memunculkan kegiatan yang notabene itu nantinya yang melaksanakan kegiatan itu adalah perpustakaan desa. Monggo kita kembali ke host untuk memimpin diskusi mungkin. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Untung. Saya kira sudah cukup luas, sudah cukup gamblang bagaimana pengalamannya Bapak narasumber untuk sudah diungkapkan mengembangkan perpustakaan desa Tondo Maus, dan mulai dari Kokalo Foundation ya Pak ya, Perpu Seru sampai sekarang. Untuk tahun 2003 bagaimana Pak? Apakah masih aktif perpustakaan desanya? Sementara pertanyaan saya mulai dari saya dulu biar nanti teman-teman menyusul. Oke Pak, kenapa Pak? Saya kira penjelasan dari Bapak narasumber sudah sangat gamblang, mulai dari sisi perencanaan sampai dengan beraktivitas, berkegiatan dalam rangka perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Yang jadi masalah adalah
bagaimana Pak agar Bapak Kepala Desa maupun Musdes itu ada kepedulian untuk berkontribusi membangun perpustakaan desa. Karena selama ini kita lihat bahwa beberapa hal yang menyebabkan mereka trauma berkepanjangan. Sehingga kami petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan ini sudah keliling-keliling ke beberapa desa, ada yang sudah merespon positif, masih ada yang sedikit trauma. Itu bagaimana menurut Pak narasumber? Terima kasih, Pak. Hampir mirip ya. Jadi kalau kalau saya dulu bukan ini. Kalau perpustakaan desa kami itu kalau sekarang itu mati suri alias tertidur lelap itu bukan dari kepala desanya. Jadi tahun 2019 terakhir kita gabung dengan Coca-Cola Foundation Perpuseru. Setelah itu pindah ke yang diambil alih sama Perpusnas. Kita sudah mengajukan keseluruhan administrasinya ke link yang diberikan pada saat itu, pada saat pertemuan terakhir. Nah, ternyata sampai kemudian yang membuat pesimis adalah sebelum panjenengan 2020-2021 kita itu masih sering diajak sharing dengan Perpusda, tapi ujung-ujungnya sepertinya hanya sharing, tidak lanjut kurang. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya. Jadi Siap. salah satu contoh mungkin juga seperti kendala kepala dinas dulu perpustakaan, mengapa mereka kepala dinasnya tapi juga tidak support dengan kegiatan perpusnya. Sama halnya dengan pemikirannya kepala desa. Nah, Main problem, Pak. Ya. yang paling parah ini sepertinya yang kalau sharing sama teman-teman dulu yang aktif di perpus, kemudian perpusnya mati itu masalah politik. Jadi kepala desa yang dulu sepertinya memajukan perpusnya aktif bagus, karena lawan politiknya sekarang yang jadi itu tidak ingin meninggalkan jejak dari kepala desanya yang lama, jadi lembaganya yang dikorbankan. Seakan-akan perpus itu menjadi hasil jeripayah kepala desa. Padahal kan mestinya kalau bagus ya lanjut. Nah, tapi sentimen itu yang lebih berpengaruh. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau di tempat saya itu tidak terjadi, karena kepala desa di tempat saya itu Tondo Wulan itu tidak berpangku politik, tetapi fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kalau desanya semakin maju, tetap support. Kalau seperti sekarang, taruhlah seperti zamannya politik sekarang, itu partai politik manapun monggo bergerak, silakan. Tapi tetap diwanti-wanti, melo tapi yang meni sing kira-kira tetap dadi dan kontribusi bisa pembangunannya desa. Jadi tidak dipotong kalau kepala desa umpamanya ya partainya merah terus yang lain merah tidak boleh masuk, tidak seperti itu. Jadi tetap terbuka meskipun dalam tanda petik tetap yang namanya orang siapapun meskipun pemegang PPS-nya pemegang anu kan tetap hak politiknya ada, tapi hak politik itu tetap dalam pribadinya. Tapi secara kelompok, secara organisasi, mereka tetap terbuka untuk semua. Mungkin yang lain
dari teman-teman perpustakaan desa yang lain ada curhatan? Monggo dari teman-teman peserta, ini mumpung momentum bagus untuk ketemu dengan Bapak Untung, praktisi sekaligus sebagai seorang pengambil keputusan di dalam pengelolaan perpustakaan desa di Tondowulan, Desa Tondowulan. Dan jangan lupa untuk teman-teman peserta bahwa kami akan memberikan sertifikat elektronik untuk mengisi itu ya, linknya diisi, nanti terbatas jam berapa Mas Yanto? Sampai jam berapa? Sampai dengan pukul 10 akan kami tutup. Monggo silakan unduh sertifikatnya, link materinya juga untuk belajar-belajar. Dan ini sangat-sangat efektif dengan link materi yang diberikan Pak Untung. Pengembangannya nanti bisa dinalar sendiri, dilogikakan sendiri, dan nanti Pak Untung nomor HP-nya dicatat di sini Pak Untung ya. Nanti biar teman-teman itu kan mencatat, kalau bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Untung. Monggo Ini teman-teman. juga, saya tambahkan untuk dari sisi pengelola perpustakaannya. Saya sering menemukan perpustakaan desa itu pengelolanya itu terpusat. Kenapa mereka menjadi mati suri? Itu karena berfokus pada satu orang. Sebagai contoh yang terjadi perpustakaan desa Sumberjo. Setelah kita Tondowulan dulu sempat berkibar, kemudian Sumberjo mengikuti dan kita ikutkan pada saat itu masih Perpuseru, masih ada bantuan untuk peralatan. Nah, mereka getol. Salah satu pengelolanya itu getol memajukan perpustakaannya, ngajak adik-adik, ngajak kader-kader berkegiatan di perpustakaan. Nah, tapi setelah ternyata mungkin nasib masih kurang beruntung. Pengelolanya ini saya akui bahwa kreativitas dari pengelolanya Sumberjo dulu itu lebih kreatif daripada saya, lebih kreatif. Tapi begitu beliaunya ini tidak diberi umur panjang, nah yang berikutnya ini yang menjadi cadangan ini seakan-akan mau melangkah enggak tahu arah. Jadi Kehilangan pegangannya Pak ya. Ya punya pegangannya hilang. Kalau di tempat Kaderisasi itu saya, Pak, perlu kaderisasi. kalau yang terjadi di Tondomaos, perpustakaan desa Tondowulan, itu yang di belakang saya, pengelola yang selain saya, itu berkegiatan ayo. Tapi itu, begitu mereka, tolong ya, sampean yang ada di depan, sampean yang saya geser ke belakang. Nah, rata-rata enggak sampai naik sing ngarep. Apa? Jadi ini pengelolaannya terpusat. Nah, jadi kalau yang satu itu enggak bergerak, taruhlah umpamanya kalau kita ini ada kegiatan keluar daerah, perpustakaannya juga tutup. Jadi stagnan. Mesti nunggu Jadi yang dipikirkan itu entah yang dipikirkan sepertinya terlalu berat, maksudnya terlalu jelimet daripada kenyataan gitu. Terlalu jelimet daripada kenyataan ya Pak Untung ya. Untuk teman-teman, bagaimana sih sebuah perpustakaan desa? Bagaimana sih perpustakaan desa itu sudah terklasifikasi, teridentifikasi sebagai perpustakaan yang berinklusi sosial Pak Untung. Kalau jenengan punya, nanti mungkin teman-teman masih belum ada gambaran, ya opo sih acara ini tentang opo. Nah,
Acara itu adalah tentang bagaimana membangun perpustakaan desa, baik itu dari sisi pengelolaannya, baik sisi perpustakaan yang rak-rak bukunya, notoni bagaimana, kemudian itu ada standar nasional perpustakaan, Pak Untung. Nanti dari teman-teman itu masyarakat ketika hanya sekedar pinjam buku di kegiatan di perpustakaan desa, mereka sudah mekanisme manajemen perpustakaannya sudah diharapkan sesuai sudah SNP, Standar Nasional Perpustakaan. Tapi ini berjalan pelan-pelan sekali Pak Untung, karena kita begitu sulit untuk membangun perpustakaan desa itu. Dan minimal di samping itu juga mungkin dilakukan digitalisasi pengelolaan perpustakaan. Apakah nanti kalau bukunya dalam jangka panjang sudah selesai, menumpuk banyak, didigitalisasi dan sebagainya. Di samping nanti kita berkegiatan. Nanti jenengan bisa jelaskan sedikit apa sih kriterianya perpustakaan desa itu sudah berinklusi sosial, berperpuseru dalam zaman dulu gitu Pak ya. Apakah ada bagaimana kontaknya dengan perpusnas bagaimana? Monggo Pak narasumber. Mungkin teman-teman masih bingung ini. Acara ini acara apa? Oke. Eh, perpustakaan itu sekarang itu lebih luas ya. Lebih luas. Maksudnya lebih luas itu tidak seperti dulu lagi. Tidak seperti dulu lagi datang ngisi apa daftar hadir, kerak, ambil buku, baca, diem. Tapi sekarang bahwa perpustakaan itu lebih untuk usaha dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan untuk peningkatan ekonomi dan kesehatan daripada masyarakat. Nah, kegiatannya tidak monoton dengan membaca buku. Seperti yang kita contohkan tadi, kita bisa mengadakan workshop, kita bisa mengadakan pelatihan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu adalah bagian dari kegiatannya perpustakaan, tujuannya perpustakaan. Sekarang kriteria dulu bahwa kegiatan perpustakaan itu monoton di ruangan, dan kita sekarang sudah bebas, bisa ke alam di luar gedung, di luar kelas, di luar bangunan perpustakaan. Nah, kenapa? Karena kita itu perpustakaan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik itu peningkatannya secara ekonomi maupun kesehatan dan juga pendidikan. Nah, kita sekarang itu lebih luasa dengan, taruhlah kalau dana desa, banyaknya program yang ada dana desa yang kaitannya dengan peningkatan seperti stunting yang sekarang, program stunting yang menjadi prioritas, itu salah satu bisa menjadi peluang perpustakaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Peningkatan ekonomi untuk UMKM. Dengan mungkin kita sudah tahu bahwa plotnya RKP Des, RKP yang ada desa, kegiatan UMKM-nya sekarang tahun berikutnya itu apa mungkin sudah tahu. Nah, kita pengelola perpustakaan mengambil celah itu dengan melakukan pendekatan dengan kepala desa maupun yang akan melaksanakan kegiatan itu untuk memfasilitasi, entah itu kita mencari narasumber, memberikan fasilitas, dan lain-lain, agar tujuan dari kegiatan untuk peningkatan UMKM itu atau peningkatan kesehatan itu lebih terarah.
Monggo. Tes 1, 2, 3, tes sinyal katanya Bapak. Oke. Terima kasih Pak Untung, bahwa memang perpustakaan desa itu perlu komitmen tinggi dari semua pihak di tingkat desa. Dan saya memberikan sedikit pemahaman ke teman-teman pengelola perpustakaan desa bahwa di peraturan tentang perpustakaan desa yang berbasis inklusi sosial yang terbaru itu menjelaskan bahwa kriteria perpustakaan penerima program evaluasi nanti panjenengan kalau sudah beraktivitas di inklusi sosial, jangan saya kasih link untuk ngisi link kegiatannya. Kegiatan panjenengan nanti dikirim ke Perpusnas. Perpusnas memantau nanti panjenengan itu akan mendapatkan penerima program, istilahnya penerima program dari Perpustakaan Nasional. Dan kriteria daripada perpustakaan desa yang mendapatkan menerima program satu, saya bacakan ya Pak ya, mempunyai legalitas pendirian perpustakaan, mempunyai perpustakaan tetap dengan struktur organisasi yang jelas. Termasuk struktur organisasi yang jelas itu ada kepala perpustakaannya, ada penanggung jawab, ada penasihat, Pak Camat, dan lain sebagainya. Dan mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik. Itu minimal, ini syarat minimal. Berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan internet. Dan terakhir, berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Dan syarat itu nanti kegiatan panjenengan saat ini yang kita mulai merangkak bangun tidur lagi istilahnya Bapak narasumber. Ayolah kita bangun tidur. Itu harus masuk dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria ini nanti. Perpustakaan Nasional akan memberikan program-program kegiatan ke panjenengan sedoyo. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba karena selama ini Jombang belum pernah dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional. Demikian Pak Untung dan peserta yang lainnya terkait dengan kriteria untuk menjadi perpustakaan desa yang berbasis inklusi sosial yang mendapatkan penerima program dari Perpustakaan Nasional. Ini Pak, untuk jadi perpustakaan desa tersebut harus bernomor pokok perpustakaan, harus berstruktur organisasi, dan juga masuk ada anggaran kegiatannya, minimal 1 kali lah seperti yang kita bicarakan dulu Pak untuk tahun ini di PAK. Dan perpustakaan induk tahun ini diminta untuk menghasilkan 3 perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Untuk itu mohon bantuan teman-teman untuk lebih dari 3 nggak apa-apa, berarti target kita terlampaui. Monggo diskusi dilanjutkan lagi terkait dengan hal tersebut. Yang jelas Pak, kita yang jelas terutama dari perpustakaan Tondo Maos, Perpusda sendiri itu juga sepertinya ini awal yang baik untuk bangun tidur. Amin, 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 amin. Awal yang baik untuk bangun tidur. Jadi semakin sering-sering Dinas Perpustakaan Daerah untuk obrak-obrak Pemdes utamanya dan pengelola perpustakaan yang ada di desa, saya yakin mungkin ada istilah untuk keterbaikan kita tidak apa-apa memaksa. Nanti yang berikutnya kan ikhlasnya muncul sendiri. Amin, amin, amin. Pak. Nah, ini nanti saya bacakan lagi, Pak, terkait dengan aturan tentang perpustakaan desa, biar teman-teman pengelola perpustakaan desa itu nggak ragu-ragu untuk melangkah. Ya, saya bacakan mulai dari dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi jenengan jangan ragu-ragu untuk menggunakan dana desa untuk mencuil sebagian untuk kegiatan perpustakaan. Kemudian adalah Peraturan Perpustakaan Nasional
nomor 3 tahun 2023 tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi jenengan punya cantolan hukum yang sangat kuat. Dengan Perpusnas membuat aturan hukum, Menteri Negara PDT juga membuat, undang-undang juga ada, dan terakhir ada peraturan Kepala Perpusnas juga tentang standar nasional perpustakaan desa dan kelurahan. Ini yang penting. Kemudian peraturan Bupati Jombang nomor 90 tahun 2022 tentang juknis penggunaan dana desa di Kabupaten Jombang tahun 2023. Saya kira ini sudah kami sosialisasikan dari awal. Monggo teman-teman dilengkapi hal tersebut. Nanti kita akan seperti tahun 2 bulan, nanti kita akan akses ke perpustakaan nasional. Biar nanti banyak program-program yang jatuh ke Kabupaten Jombang tidak diambil oleh kabupaten yang lain. Dan untuk memperkuat pemantapan, mematangkan teman-teman perpustakaan desa, meyakinkan teman-teman perpustakaan desa, insya Allah kalau dengan sudah persetujuan Kepala Perpustakaan, petingginya perpustakaan, kita akan melakukan studi banding, ya apa sih, sampai perpustakaan desa itu Kabupaten Blitar. Seperti halnya itu, bagaimana masyarakat desa tanpa digerakkan sudah bergerak menuju perpustakaan desa ya Pak, waktu zamannya Pak Gubernur. Dan nanti di Blitar ini sudah bisa menghasilkan PAD, sudah bisa menunjang sektor pendapatan asli daerah maupun asli desa. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik. Perpustakaan desa sudah berliterasi untuk kesejahteraan. Demikian, nggih. Nanti jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu. Kita sudah hadirkan Pak Untung untuk bertestimoni untuk mengembangkan perpustakaan desa tersebut. Selanjutnya kami tunggu unek-unek saran dan pertanyaan yang mesti mengganjal di panjenengan sedoyo diungkapkan saat ini juga nggih mboten napa-napa. Karena Pak Untung siap menjawab, Pak Untung siap menjelaskan dengan pengalamannya beliau. Monggo yang lain bisa dilewat jalur chat. Dan monggo jenengan jelaskan lagi. Belum ada. Teman-teman sudah puas semua peserta? Teman-teman yang lain sepertinya sudah mau geser ke warung kopi ini, Pak. Kelihatannya kalau saya memahaminya mereka belum paham apa itu inklusi sosial, Pak. Kemudian nanti monggo teman-teman yang belum, seperti dari Sumber Agung, dari Tunggal, Kebon Agung, Kayen, Kebon Temu, Keplak Sari, Desa Kedung, Karang Dagangan, teman-teman dari Karang Dagangan yang perpustakaannya sudah hidup, Pak, tinggal memoles untuk berinklusi sosial. Ada pertanyaan lagi? Mumpung ada Pak Untung, jangan takut, nggak membayar pertanyaannya. Ya Pak Untung ya. Mungkin ini juga jadi pertimbangan. Jadi setelah kemarin dari Dinas Perpusda hadir ke kantor desa menemui kepala desa, ternyata besoknya ada rapat musdes masalah perubahan APBDes. Kepala desa langsung menyampaikan bahwa tahun ini perpustakaan desa dibagi untuk cuilan dari perubahan APBDes, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Semangat. Pak, nanti Kebon Temu, Sumber Agung, sama Mojo Trisno, Pulau Sari nanti menjadi target kami, Pak ya. Tolong nanti persyaratan administrasi terkait dengan perpustakaan desa berinklusi sosial tahun 2023 kalau bisa dicukupi. Yeah. Ya. Nanti saling belajar dengan teman-teman dan
dikomandani Pak Untung lah dengan teman-teman yang lain. Biar nanti seragam, kita nanti berurusan dalam arti mengakses data-data kegiatan dokumentasi kita ke Perpusnas itu lancar. Oke. Iya, siap. Ada yang tanya kelihatannya. Udah sarapan. Monggo yang tanya. Dari mana? Monggo yang tanya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak, monggo. Ini dari Pak Gerwojo, Bapak. Monggo silakan Mas Muklis ya. Bukan dari Pak Gerwojo. Nggih, monggo Mas Muklis. Pak Gerwojo. Nggih, silakan Mas Jumber nggih. Dari Pak Imam. Ini yang terkait dengan Pak Imam, nggih, Pak perpustakaan Imam. ya. Monggo. Di Pak Gerwojo ini sudah Iya. kita siapkan yang terkait dengan perpustakaan, tapi masih perpustakaan mini, masih belum ada tempat khusus yang terkait dengan bagaimana menikmati buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, apakah kita nanti bisa nggak mengakses anggaran dana atau menggunakan dana apa kira-kira yang bisa dipakai untuk membangun semacam bangunan perpustakaan sehingga bisa terdapat sebuah perpustakaan yang ideal, yang ketika orang itu masuk ke dalam perpustakaan itu merasa enjoy, merasa senang, sehingga bisa menikmati buku-buku bacaan yang ada di dalam perpustakaan itu. Karena kalau perpustakaan itu nggak kita siapkan yang sedemikian rupa, itu peminatnya kurang begitu banyak, Pak. Kalau hanya kita siapkan buku saja, tapi tempat bacanya kurang memadai dan literasinya kurang begitu mencukupi. Jadi kira-kira bagaimana untuk pengembangan itu, mungkin minta petunjuk dari Bapak perpustakaan Jombang ya. Ini perpustakaan Jombang ya. Iya. Perpustakaan. Itu mungkin yang bisa perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa memacu dan memicu bagaimana agar perpustakaan itu bisa berkembang dengan baik, sehingga masyarakat itu tertarik untuk menikmatinya. Memang betul. Terima kasih Bapak Imam dari Pak Gerwojo, bahwa pada dasarnya salah satu hal yang penting daripada pengelolaan perpustakaan desa itu adalah tempatnya harus strategis, Bapak. Tempatnya strategis, suasananya nyaman. Kalau di Blitar itu penduduknya yang rata-rata petani itu berduyun-duyun untuk diskusi ke perpustakaan. Mereka misalnya membutuhkan narasumber tentang peternakan, ini kok tanduranku kok rusak kabeh. Mereka mengundang PPL. Diskusi di situ. Ya apa sih carane tanduranku, kemudian ternakku, barang-barangku ini bisa laku di pasaran, dan itu difasilitasi oleh teman-teman perpustakaan desa. Nah, itu yang diharapkan seperti ini barangkali. Nah, itu enggak. Memang kami alhamdulillah Pak panjenengan sudah sedikit paham itu tujuan kami. Jadi tujuan kami adalah memberikan literasi untuk kesejahteraan. Mungkin Pak Untung yang jelas untuk pembangunan fisiknya, untuk bangunan strategis ya Pak. Dana desa boleh digunakan, Pak. Nah, itu Nah, bisa digunakan dana desa Bapak. kalau tempat saya dulu itu kita mengambil dari di lokasi kantor, ruangannya yang tidak begitu luas, sehingga kita hanya mengambil ruangan-ruangan, tidak membuat bangunan sendiri. Kendalanya dulu pada waktu perbaikan itu karena satu lokasi dengan kantor desa biasanya dibangun, kalau dari dana desa itu kan tidak boleh. Ternyata kita tinggal adu argumen saja, Pak.
Kegiatan itu bukan untuk hanya pelayanannya masyarakat yang dari pemerintahan desa, administrasi desa, tapi untuk kegiatan perpustakaannya. Dulu sama dari DPMD yang bagian penganggaran itu juga sempat adu argumen. Ujung-ujungnya kita diperbolehkan setelah adu argumen bahwa kegiatan itu memang murni untuk perpustakaan, bukan untuk layanannya pemerintahan desa. Kalau yang punya lahan sendiri yang di luar desa malah lebih leluasa menggunakan dana desa ya, Pak. Artinya saya tambahkan juga, artinya bahwa masalah anggaran ada di dana desa, Pak. Sementara nggih, Pak Imam ya, anggaran ada di dana desa. Kemudian berikutnya bagaimana bisa nyogrok, bahasa Jombangannya nyogrok program penerima program dari Perpusnas, nggih Pak nggih. Setelah kegiatan tersebut berjalan, harus mempunyai legalitas pendirian perpustakaan. Ya Pak ya. Seperti NPP, nomor pokok perpustakaan. Jadi jenengan harus punya petugas perpustakaan yang digaji sebulan, nanti gajinya pun lewat dana desa. Seperti Pak Untung ya, Pak Untung dapat gaji Pak ya. Itu dikasih dari desa, ada struktur organisasinya, nanti dengan kami bantu untuk mendaftar di Perpustakaan Nasional. NPP-nya, nomor pokok perpustakaan, harus punya legalitas pendirian perpustakaan. Assalamualaikum. Seperti Tondo Bulan, ada Pak Untung dengan struktur organisasi yang sangat jelas. Ada anggarannya, mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik. Ini Pak Nggih. Berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan, karena di era digital Pak, nanti perpustakaan kita akses informasinya semuanya serba internet. Makanya bisa menggunakan, kalau masyarakat desa bisa akses masih lewat perpustakaan desa. Akhir adalah berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Dan bagaimana penggunaan dana desa terkait dengan pengembangan, pembangunan, dan perluasan perpustakaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Untung. Yang penting berargumentasi dengan DPM, dan kita sudah dengan teman-teman DPM dan inspektorat untuk jangan takut-takut. Jangan takut-takut teman-teman perpustakaan desa untuk mengambil sebagian anggaran dana desa untuk kegiatan perpustakaan, asalkan rasional dan memang menjadi kebutuhan. Monggo nggih Pak Imam nggih. Halo Bapak Imam, sampun jelas? Halo. Halo, tes 1 2 3 Bapak Ya, Imam. Bapak, saya sedang sampun jelas? Saya memantau ini. Artinya harus ada pendirian perpustakaan, Pak. SK pendirian syaratnya jenengan memiliki SK petugas perpustakaan, kepala pustakaan, nggih. Oke. Setelah itu nanti serahkan ke saya, baik di file, nanti kami proses untuk mendapatkan NPP. Jenengan nanti petugasnya kami ajari untuk memproses mendapatkan NPP. Pak Untung sudah dapat ya NPP ya, nomor pokok perpustakaan. Belum. Ya, halo Pak Untung. Sama belumnya. Kita mencari nomor bareng-bareng, Pak. Oke, monggo. Monggo nanti bagaimana memasukkan ke Perpusnas legalitasnya. Nggih. Nggih, Pak Imam ya. Nggih. Terus begitu sampun jelas Pak Imam? Nggih, sampun Pak. Nggih, nanti kita kita koordinasikan. Halo Pak Imam. Halo, nggih, halo.
Nanti kita koordinasikan, Nggih, Pak. halo. Nggih. Iya. Nanti panjenengan bisa ke WA saya, nggih. Atau jenengan baca peraturan Perpusnas, Pak, 2017 jenengan cerat, Pak. Oke. Peraturan Perpusnas nomor 6 tahun 2000 tentang standar nasional perpustakaan desa atau kelurahan. Peraturan Perpusnas, Kepala Peraturan nomor 6 tahun 2017 Nomor 6 tahun 17. tentang standar nasional perpustakaan desa atau kelurahan. Saya kira Pak Untung sudah punya ya Pak Untung ya menikah. Dan kalau sudah kegiatan, mari kita beruntung Perpus seru tadi Pak dengan anggarannya Coca-Cola Foundation. Terus berhenti Pak Imam? Nggih. Amun nggih. Nggih, Pak, nggih. Ada pertanyaan lagi? Nggih, mungkin nanti kita persiapkan yang terkait dengan organisasi perpustakaannya. Nanti mungkin akan kita koordinasikan Nggih. ke Perpustakaan Jombang ya. Nggih. Tulis nomor saya Bapak Yang mana nanti 0812. lanjut berikut. Tulis nomor saya 0812 0812 5942 Nggih. 7131 5942 7131. 7131. Print kan Nggih. nggih? Printer 0812 5942 7131. 7131 dengan membawa SK petugas perpustakaan. Nggih. Nggih Pak nggih. SK perpustakaan tahun 2023. Dari desa mana Pak? Pak Gerwojo Pak ya? Pak Gerwojo Pak. Kondisi desanya bagaimana Pak? Kondisi desanya bagaimana? Perpustakaan desanya? Kita lakukan survei langsung. Kita sudah punya perpustakaan tapi sifatnya masih kecil ya. Yeah. Hanya kita taruh di pojok pojok baca ya. Pojok baca. Dan kita siapi tempat untuk membaca. Kita belum punya rak-raknya yang belum ada ya. Jangan takut-takut untuk menganggarkan Bapak. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti kita koordinasikan dengan pendamping. Harus ada SK pengelola pustakaan Pak atau kepala pustakaannya. Ada struktur organisasinya. Itu boleh dari perangkat bisa ya? Bisa sepanjang nanti kan petugas pengelola pustakaan itu nanti kan harus bisa menarik masyarakat Pak. Dengan anggaran yang ada. Jadi otomatis kalau bisa full diambilkan dari teman-teman lulusan perpustakaan Pak. Kalau di Pak Gerwojo ada, monggo. Kalau nggak ada, nggih, dari perguruan tinggi. Nanti dikasih honor, nggih Pak. Dikasih honor. Nggih Pak Imam ya. Kalau di 1-2 bulan. Mas. Dapat honor dari dana desa tersebut, masuk anggaran dana desa. Sama kegiatannya ada anggaran untuk berkegiatan Pak Imam nanti ke depannya gitu. Sementara itu. Monggo, yang lain dari Kebon Temu, Pak Untung bisa menambahkan?
Pak Untung bisa menambahkan mungkin tes 1, 2, 3. Mungkin dari teman-teman desa lain yang mau sharing. Pak Imam sudah puas nggih, sudah jelas nggih Pak nggih. Monggo dari desa yang lain. Eh, Mungkin dari Kebon Temu, Peterongan. Ya Pak, Dari Assalamualaikum Pak. Tunggal Kabu. Nggih, selamat pagi. Nggih, dari mana Bapak? Dari Kebon Temu Pak. Oke, siap. Ada yang, Oke. pertanyaannya? Oke. Terkait ini tadi yang meneruskan tentang dari Bapak sebelah itu tadi. Terima kasih. Nggih. Memang benar kami juga perpustakaan kami berada di pojok depan, pojok perpustakaan dari kantor kami. Sebenarnya ya juga satu mungkin dari kami kekurangannya adalah untuk mempromosikan kepada masyarakat umum. Nah, itu solusinya dalam mempromosikan bahwa kami di desa itu ada taman baca, Bapak. Bukan pojok baca, tapi taman baca. Nah, di wilayah kami, terutama pada kantor desa atau balai desa kami itu memang sudah banyak bangunan sehingga tidak ada akses untuk nyaman dalam membaca, Bapak. Nah, tadi nomor yang Presdinda tadi, panjenengan mau kulo dereng menyematkan di HP saya, ketinggalan Bapak, dadosnya kulo nedhi Nggih. nomor HP panjenengan. Oke, siap. 0812 Nggih, Pak. 0812 Nggih, nggih, siap. 5942 5942 7131 7131. 7131. Nggih. Nggih. Untuk Pak Untung monggo dijelaskan Pak Untung strategi menarik masyarakat karena kondisinya dalam kondisi perpustakaan taman baca Pak Untung. Ya. Dengan sudah pengalaman menggerakkan masyarakat untuk desa ke desa. Mas sinten Mas Kebon Temu, dari Kebon Temu. Ya, dari Kebon Temu, Pak. Nggih. Perpustakaannya jadi satu dengan lingkup kantor desa, nggih. Nggih, nggih, Pak. Kalau kegiatan-kegiatan PKK di situ juga Ada. Kalau PKK-nya itu berada di balai desa, namun ada kantor sendiri untuk PKK-nya, untuk ibu-ibunya itu. kalau ibu-ibu kumpul, anak-anaknya ikut enggak? Anaknya ikut karena kami alhamdulillah bertepatan dengan gedung PKK ini digunakan untuk TK dari yayasan PKK sendiri. Jadi tapi tidak adanya ketertarikan tentang baca gitu loh, Pak. Nah, itu solusinya gimana untuk apa ya? Kalau kita ada rapat, Nasibnya sama, Pak, berarti. Nasibnya sama berarti. Jadi kalau tempat saya gini, satu buku gambar ada, maksudnya buku bergambar. Satu buku bergambar ada. Kemudian yang kedua kita nambah aset dengan ini alat permainan. Alat permainan. Jadi ibu-ibunya biar kumpul, anak-anak ngumpulnya di ruang perpustakaan atau ruang baca, berkegiatan di situ. Jadi apa? Kita sepertinya kita sama permasalahan. Jadi ibu-ibu kumpul, kita tidak melarang ibu kumpul membawa anak, tapi biar anak itu juga tidak mengganggu ibunya kumpul. Nah, kita geser dengan kita menambahkan asetnya yang di perpus itu alat permainan untuk anak, meskipun ruangannya kecil. Entah itu apa, kita kondisikan apa, memberikan APE-nya itu juga yang sifatnya mini. Kemudian buku-buku bergambar, karena anak-anak yang seusia masih ngikut orang ibunya itu kumpulan PKK, jelas kalau apa lebih tertarik dengan buku bergambar daripada
yang banyak. Kemudian yang selain itu, kalau di tempat saya itu sudah ada sarana untuk komputer, sarana komputer. Nah, di situ kita memfasilitasi mereka dengan yang senang dengan nonton YouTube, film video-video anak-anak, kita putarkan di situ. Yang senang dengan permainan, kita kasih permainan. Yang senang dengan melihat-lihat buku, ada. Jadi ujung-ujungnya yang lain yang biasanya anaknya tidak ikut, yang ditinggal di rumah bersama saudaranya atau dengan bapak mbahnya, ujung-ujungnya bisa ikut karena dengar dari teman-temannya yang lain, meskipun ikut ibunya kumpulan di PKK, kumpulan ternyata tidak membosankan karena ada tempat bermain di perpustakaannya. Gitu. Mungkin salah satunya itu. Siap. Terima kasih Pak Untung. Saya tambahkan Pak Untung, bahwa di samping sarana prasarana untuk anak, saya ingatkan saja bahwa perpustakaan adalah mencerdaskan manusia sepanjang hayat, masyarakat sepanjang hayat. Jadi tidak terbatas hanya anak-anak. Kasusnya seperti di Kabupaten Blitar itu, mengapa sampai menjadi juara nasional perpustakaan desanya, sampai menghasilkan PAD. Nanti dan informasinya kalau nanti kita ke sana, studi banding kena biaya 100.000 Pak Untung, untuk masuk saja, akses masuk ke desa tersebut dengan paket wisata. Jadi itu kan sesuatu yang sangat menarik. Karena perpustakaan bisa meningkatkan literasi untuk kesejahteraannya. Dan yang fasilitas yang diberikan tidak hanya kepada anak-anak. Itu kalau Pak Untung bisa masuk dan tergantung pada karakteristik desanya tersebut. Di Blitar itu para petani, para peternak, itu diskusi di perpustakaan, Mas Kebun Temu. Jadi perpustakaan menjadi sesuatu yang vital bagi mereka untuk bertukar informasi. Pusatnya informasi ada di perpustakaan. Hal terkait dengan marketingnya, terkait dengan produksinya, dan sebagainya. Itu mereka sudah membentuk kelompok belajar di situ. Jadi di samping memberikan fasilitas untuk anak, untuk PAUD, mulai dari PAUD, anak, remaja, sampai dewasa, sampai tua, itu tugasnya kita. Tapi sementara kalau untuk sementara itu memancing dengan menghadirkan permainan anak-anak itu sebuah strategi yang bagus. Dan saya menambahkan untuk di daerah kabupaten yang lain, mengapa bisa menggondol piala kejuaraan perpustakaan nasional, tingkat nasional, mereka sudah melibatkan aktivitas inklusi sosialnya. Berarti masyarakat sudah ketergantungan ekonominya kepada perpustakaan. Bicarane nyogeno dirinya sendiri dengan mengembangkan literasinya lewat perpustakaan. Perpustakaan menjadi sesuatu yang magnet bagi mereka untuk saat ini di Kabupaten Blitar. Jadi begini masih strateginya. Nah, ada tempat ruangannya yang strategis, nyaman, kalau bisa dikei kopi-kopi ya, ada fasilitas kopi ya, kon bayar dewe saumplung dikon bayar dewe, misalnya kon gawe dewe kopi ini, kon ngebokno kotaan guru dewe, dikelola teman-teman perpustakaan desa. Di situ. Dan berikutnya adalah dengan tetap menarik narasumber, ngajak terangsang pertama di anggarannya Pak Untung, Pak Imam dan lain sebagainya, teman-teman yang dari sini, dianggarkan tentang narasumber, dianggarkan tentang snack dan maminnya peserta. Nanti koordinasi dengan DPM. Kalau sementara kita pancing dengan sukarela nggak datang, ya kita sepertikan induk ini, seperti kegiatan hari ini. Kita akan menarik dalam rangka apa? Kita mengadakan pertal, kita ada kegiatan untuk menumbuhkan minat baca kepada masyarakat. Itu merupakan bicarane seneng ambil perpustakaan. Di tempat kami ada kegiatan mulai dari PAUD kita fasilitasi sampai dengan kegiatan anak-anak perguruan tinggi dan orang-orang dewasa pun kita fasilitasi. Jadi itu ada anggarannya, Mas Kebun Temu. Belajar ke teman-teman atau Bu Evi DPM tentang bagaimana penganggaran untuk
perpustakaan desa, biar bisa merangsang masyarakat untuk berduyun-duyun ke perpustakaan. Ngoten mawon, Mas Kebon Temu. Terima Nggih. kasih Pak. Matur suwun Pak Untung. Sami-sami. Monggo yang lain. Monggo yang atau dijelaskan lagi dengan Pak Untung, monggo Pak Anting, ada sesuatu yang perlu dijelaskan lagi? Sudah cukup untuk sharing. Terima kasih Bapak-Bapak peserta dan juga Pak Untung selaku narasumber atas partisipasinya dalam kegiatan kali ini. Saya kira kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kami simpulkan bahwa mari kita bersama-sama membangun perpustakaan desa kita dalam rangka mewujudkan literasi yang berkesejahteraan melalui perpustakaan desa yang berinklusi sosial. Untuk teman-teman yang minat, yang hari ini mengikuti kegiatan minat untuk melakukan studi banding, monggo kontak ke kami, nanti kita daftarkan lagi. Semakin banyak kita akan menggunakan base-nya Pemkab, kalau masih di kisaran di bawah 20 peserta kita usahakan untuk HIS-nya Pemkab. Itu semuanya dalam rangka untuk mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan yang diminati masyarakat, perpustakaan yang berkegiatan, ya Bapak, dan nanti diakui oleh perpustakaan nasional dalam rangka mendapatkan penerima program Perpusnas. Akhirul kalam, karena sudah nggak ada pertanyaan, dan saya mudah-mudahan semuanya puas dan memberikan keberkahan. Ya Pak Untung, matur suwun. Setelah yang lain, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk akses link sertifikat di chat ya Mas, Bapak Ibu sekalian, termasuk narasumber. Mungkin untuk akreditasi Pak Untung bisa link sertifikatnya sebagai narasumber. Tolong diisi. Jangan lupa sebelum kami matikan. Assalamualaikum, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.